waman ban dak ka orang qara'a semau siaman hada ka hadhihi wa sami'a ban merangaki yaman hada ka hadhihi di amma ba'du mahma yakun min syai'in. Amma ba'du, setelahnya basmalah hamdalah ila akhirih wassalatu wassalam ila akhirih, beliau mengatakan bahwa fahadhihi jumlatun mukhtasarah, yang hendak ditulis oleh beliau, oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang hendak beliau tulis adalah jumlatun mukhtasarah, merupakan bagian yang sudah diringkas dari ihwalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab aslinya memang bukan diikhtisar ya, memang diringkas. Jadi Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau tidak murni mengumpulkan, namun beliau menyunting ulang, yakni meringkas ulang sirah-sirah nabawiyah yang ada di sebelumnya, seperti sirahnya Ibnu Ishaq, sirahnya Ibnu Hisham, sirahnya Ibnu Ishaq, dan sirah-sirah yang lain. Jadi ini sudah ringkasan-ringkasan, banyak ringkasan-ringkasan sirah nabawiyah. Salah satunya yang terbaik dari beliau ini, yakni dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ada juga mukhtasar sirah dari Al-Imam Ibnu Sayyid bin Nas, itu juga merupakan sirah yang bagus. Juga mukhtasar sirahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kemudian mukhtasar sirah yang berupa nazam seperti mukhtasar sirahnya Al-Imam Al-Jazari, juga itu yang terbaik. Tidak hanya memuat mukhtasar sirahnya Nabi, tapi juga mukhtasar sirahnya Al-Khulafa'ur Rasyidun, khalifah yang keempat setelahnya Rasulullah SAW. Namun kalau kitab ini Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak hanya menyertakan tentang sirah nabawiyah saja, tapi juga sirahnya al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini biasa dibaca. Ini biasa dibaca di sholawat mudhariyah. Sholawat mudhari itu disebutkan 10 orang yang mubasysyirin bil jannah, yang diberikan kabar gembira, dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Amma ba'du, jadi merupakan biasanya untuk jadi setelah muqaddimah memang didahului dengan amma ba'd. Asalnya amma ba'dal basmalah walhamdulillah ila akhirih. Namun sebagian ulama mengatakan boleh dibaca amma ba'dun dengan tanwin dhammah atau tanwin fathah. Bahkan ada yang memperbolehkan amma ba'dan, amma ba'dun. Ada yang memperbolehkan membaca fathah amma ba'da tetap. Namun yang biasa dibaca amma ba'du, mabnikan dhammah sebagai takdir daripada mudhaf ilaih yang dibuang. Amma ba'du ini yang terkenal dengan faslul khitab ya. Faslul khitab sebagaimana yang disebutkan bahwa faslul khitab pertama kali diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi pertama kali orang yang mengucapkan lafaz amma ba'du ini merupakan Nabi Daud. Nah, dan diikuti oleh Rasulullah. Meskipun ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan ada yang mengatakan Ka'ab bin Lu'ay, ada yang mengatakan Lu'ay bin Ghalib yang pertama kali mengucapkan amma ba'du ini. Namun pendapat yang kuat mengatakan pertama kali yang mengucapkan kata-kata amma ba'du merupakan Nabi Daud alaihi salam, karena amma ba'du ini yang disebut dengan faslul khitab ya, pemisah daripada pembicaraan. Rasulullah SAW juga biasa menggunakan lafaz amma ba'du, bahkan
sekitar 30 sahabat meriwayatkan bahwasanya Rasulullah memang mengucapkan amma ba'du dalam pembicaraan beliau, dalam pembicaraan Rasulullah ketika khutbahnya Rasulullah. Jadi sirah nabawiyah ini disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, la yastaghni anha ahadun minal muslimin. Memang sangat diperlukan oleh orang-orang Islam, ya, oleh orang-orang Islam. Tidak bisa kita meremehkan sirah nabawiyah. Artinya sangat perlu kita untuk mengenalkan diri kita, untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari dulu, dari zamannya para tabiin, ya, dari zamannya para tabiin, beliau salah satu tabiin mengatakan kepada tabiin yang lainnya bahwasanya saya mengajarkan kepada anak-anak saya sirah nabawiyah karena sangat penting untuk anak-anak. Jadi sangat perlu untuk dipelajari sejak masa tabiin, meskipun waktu itu masih belum dikodifikasi, belum ada bentuk tulisan daripada sirah nabawiyah itu sendiri. Tapi karena sangat pentingnya sampai seperti itu. Bahkan saking pentingnya sirah nabawiyah ini, Al-Imam Ibnul Arabi juga mengarang kitab Tanbihul Wabi fi bayani miqdarin nabi. Beliau di sana menjelaskan betapa pentingnya sirah nabawiyah itu. Bahkan meskipun orang itu tabahhara fi ayyi fannin minal funun, beliau itu misalkan ada satu orang sangat pandai, sangat dalam ilmunya, sangat luas ilmunya dalam satu fan. Beliau contohkan seperti fan tafsir atau mungkin yang lainnya, maka tidak akan sempurna keilmuannya kalau tanpa mengetahui sirah nabawiyah, tanpa mengetahui sirah atau mengenal lebih dalam tentang Rasulullah SAW. Karena tentu tujuan utama kita dalam mengenal Nabi Muhammad SAW adalah untuk menambahkan rasa cinta kita. Kemudian karena Rasulullah itu sendiri merupakan uswatun hasanah, merupakan teladan budi pekerti yang baik yang harus kita teladani. Ya. Jika sirah atau cerita-ceritanya atau sejarahnya orang-orang solihin saja bisa menurunkan rahmat, apalagi ini adalah sirahnya Nabi Muhammad SAW, maka tentu sangat banyak barokahnya. La yastaghni anha ahadun minal muslimin, kata beliau. Tidak bisa satu orang pun mengabaikan sirah nabawiyah ini, harus belajar sirah nabawiyah. Lalu beliau mulai di sini pembahasannya dari nasabnya Rasulullah SAW. Fanabda'u, maka ngabitin basara kaulis teja, Fanabda'u, maka ngabitin basara kaulis teja, binasabihi kalaban nasabah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binasabihi kalaban nasabah kanjing Nabi Muhammad SAW. Biasa dalam tulisannya musannif itu biasanya adalah menggunakan nabda'u, menggunakan dhamir nahnu. Dhamir nahnu ini tujuannya adalah bukan mu'azzim nafsah, bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri, bukan, tapi karena yang beliau tulis ini adalah ilmu, sedangkan ilmu itu sumbernya dari Allah Ta'ala, maka menggunakan nahnu itu untuk mengagungkan pemberi ilmu itu sendiri, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan mengagungkan dirinya, ya. Makanya musannif biasanya, ulama biasanya menggunakan nahnu, fana beda'u, bukan menggunakan fa'a beda'u, maka saya memulai, bukan, tapi maka kita memulai. Nah, kita memulai ini kata ulama tujuannya salah satunya adalah mu'azzim nafsah, untuk memuliakan, tapi bukan memuliakan dirinya sendiri, melainkan memuliakan zat yang memberikan ilmu kepadanya untuk menulis sirah ini, yakni memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa Abul Qasimi, fahuwa mata tining kanjing Nabi Abul Qasimi, panika Abul Qasim, Abul Qasimi panika Abul Qasim. Abul Qasim ini merupakan julukan
atau kunyah, ya, nama kunyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunyah Rasulullah SAW. Kenapa kunyahnya Rasulullah disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, sebagian ulama mengatakan Qasim ini merupakan putra dari Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah disebut dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Rasulullah disebut dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Maksudnya Qasim ini adalah sesuai dengan maknanya. Qasim adalah pembagi. Maka dalam suatu hadisnya Rasulullah mengatakan Allahu yu'ti, Allah yang maha memberikan, wa ana Qasim, dan aku yang membagikan. Jadi Allah yang maha pemberi, lalu pemberian tersebut dibagikan. Siapa pembaginya? Yakni Rasulullah membagikan kepada umat-umatnya, bahkan kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian asar bahkan disebutkan kunniya Rasulullah SAW bi Abil Qasim. Rasulullah itu disebut dengan Abul Qasim li'annahu yaksimul jannata bainal khalqi yaumal qiyamah. Karena Rasulullah yang bertugas untuk membagi-bagi, mempetak-petakkan surga di antara makhluknya Allah SWT nanti di hari kiamat. Jadi disebut dengan Qasim dalam satu asar tersebut. Apa yang dibagi oleh Rasulullah, maka yang dibagi adalah surga. Yang dipetak-petakkan oleh Rasulullah adalah surga. Oleh karena itu disebut dengan Al-Qasim. Nanti itu di hari kiamat. Karena pada hari kiamat nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Nah, mereka semua mengatakan nafsi nafsi qad-ghadiba rabbil yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlahu abadan. Sekarang ini Allah telah murka, tidak pernah Allah semurka ini, baik sebelum hari kiamat ataupun setelah hari kiamat tidak akan Allah itu murka semurka ini, kata para nabi. Akhirnya para nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi, aku masih memikirkan diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa memberi syafaat, tidak diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, kecuali Rasulullah saja yang mengatakan analaha, aku yang pantas memberi syafaat kepada makhluk, pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para manusia. Oleh karena itu fasajada sajdatan tahtal arsy, baru Rasulullah bersujud di bawah arsy, hamidallahu bima lam yahmad bihi ahadun qablahu. Rasulullah memuji Allah SWT dengan pujian yang tidak pernah ada satupun makhluk memuji dengan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Baru setelah itu dibagi-bagilah syafaatnya Rasulullah SAW setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irfa' ra'saka wa saltu tawashfa'tu syafa', kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apapun engkau akan diberikan, berilah syafaat, engkau sudah diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, barulah dibagi-bagi surga itu. Ada golongan ashabul yamin, 70.000 orang yang diberikan tiket langsung seperti yang saya terangkan di sebelumnya, itu tanpa hisab. Nah, baru ada ashabul shimal yang ditakdirkan untuk masuk neraka terlebih dahulu oleh Allah SWT. Kemudian masih tersisa ashabul anfal yang masih belum ketemu apakah mau dimasukkan ke surga ataupun di neraka. Nanti membagi surga itu, memetak-metakkan surga adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang memberikan hak untuk masuk surga tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Rasulullah ini pembagi surga di antara makhluknya. Ada yang mengatakan bukan surga yang dimaksudkan, melainkan rahmat, pembagi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah SWT diturunkan kepada Muhammad, oleh Nabi Muhammad dibagi-bagi kepada makhluknya. Oleh karena itu disebut Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh alam, bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari manusia, hewan, batu, malaikat, semuanya mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cuma kunyah ini tidak boleh dipakai oleh orang lain. Kata Rasulullah, boleh kamu menggunakan namaku, tapi jangan pakai kunyahku.
Jangan pakai alam kunyahnya Rasulullah. Tak boleh menggunakan alam kunyah Abul Qasim. Kalau nama Muhammad boleh dipakai, bahkan sangat dianjurkan memakai nama Muhammad. Tapi kunyahnya Abul Qasim jangan dipakai oleh umatnya, jangan dipakai. Khusus bagi Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah syaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Tuhan.